Para sahabat, sebangsa dan setanah air, politik di Indonesia berbiaya sangat mahal. Ini yang membuat partai banyak babak belur, sehingga terpaksa berjibaku untuk menjalankan partai dengan bermacam cara. Ini yang sering saya sorot dengan menghimbau pemerintah agar mengkaji ulang tentang hal ini. Ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah. Yang pertama, menghitung besaran kebutuhan dana tiap partai yang lolos ke Senayan dan dibiayai keberlanjutannya melalui APBN. Yang kedua, melalui peran serta dari capability tiap partai untuk diberi mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Dan tentu hanya bagi partai yang lolos ke Senayan. Untuk hal yang kedua ini, wajar untuk dipertimbangkan, mengingat begitu luasnya Indonesia dan semua membutuhkan pemercepatan pembangunan. Salah satu jalannya adalah melalui gotong royong seluruh elemen bangsa. Kontrak-kontrak bisnis perlu diciptakan agar semua memiliki kepastian dan tetap dalam koridor hukum. Pembiayaan partai ini wajib dilakukan pemerintah, mengingat kita sudah memilih jalur eksekutif dan legislatif melalui partai. Monitoring pemakaian dana partai harus diaudit. Dengan demikian, partai tidak akan ngos-ngosan lagi dan dapat membina kader dengan baik. Bila partai sudah mampu melakukan hal ini, maka wajib diperoleh kader-kader yang baik untuk dipakai rakyat. Melegalkan bisnis sebuah partai dengan cara seperti ini menurut saya lebih elegan dibandingkan posisi partai tetap sama seperti ormas yang lain yang berbisnis dengan cara mencangkok, bahkan cenderung menjadi preman. Para sahabat, sebangsa dan setanah air, kesulitan partai seperti di atas, bila bisa diatasi, maka partai akan lebih luas mencari kader yang sesuai dengan visi misi partainya. Tidak lagi memikirkan kemampuan keuangan calon kader. Kalangan yang miskin sekalipun dimungkinkan berkiprah di partai. Bila hal ini tercapai, maka bisa diharapkan semua elemen bangsa memiliki tren memikirkan sumbangsihnya dalam membangun negeri. Jadi, tidak akan ada lagi kader yang kerjanya sekedar adu keras suara di publik, melainkan melalui adu gagasan yang berasal dari intelektual kader dengan prestasi akademik yang tinggi. Intelektual yang tinggi sangat diperlukan, sebab bila lolos ke Senayan, maka harus mampu mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Dengan demikian, partai akan menjadi salah satu jalur masa depan kader yang bermartabat. Ini yang harus dipahami seluruh pemimpin partai. Sebenarnya, partai tidak sekedar ormas politik semata, melainkan miniatur sebuah negara. Akibat masih jauhnya kita dari harapan di atas, maka kita bisa melihat sebaran tokoh muda yang bermunculan di kancah politik kita. Mengapa jenjangnya begitu jauh dengan para tokoh tua yang masih berseliweran? Ini diakibatkan para tokoh intermediate, yaitu tokoh yang berada di antara tokoh tua dan tokoh muda, lebih banyak mundur dari kancah politik. Mereka tidak memiliki daya untuk tampil ke atas.
dikarenakan tidak memiliki dana atau tidak memiliki terah partai atau tidak memiliki support dari tokoh muda yang malah cenderung menyingkirkannya. Dan yang lebih banyak adalah diakibatkan para tokoh tua yang tidak mau mundur dari dunia politik. Sepertinya nyawa para tokoh tua ini sudah menyatu di dunia politik, sehingga mereka lupa kapan sebaiknya mundur dan menjadi pandito. Dengan kata lain, menjadi tidak tahu diri. Para sahabat yang saya hormati, kemunculan banyak anak muda di dunia politik patut diapresiasi. Kesadaran ini patut disambut dengan pengarahan yang baik dari para politikus yang baik juga. Dunia politik kita adalah rimba raya. Ini yang harus dipikirkan para tokoh muda ketika menginjakkan kaki pertama sekali di dunia politik. Jika menginjak di tempat yang banyak onak durinya, maka dia harus mau membenahi partai tersebut dan mengarahkannya pada visi misi bernegara Indonesia. Apabila dia malah ikut larut di dalamnya, maka sudah dipastikan pada suatu waktu dia dan partainya akan digilas zaman. Tidak akan pernah menjadi partai yang modern. Peta kemunculan anak muda di perpolitikan Indonesia bisa kita lihat dari beberapa sumber. Ada yang melalui dunia akademik, melalui bisnis, melalui perolehan warisan kekayaan dari zaman Orba, melalui pengalaman politik mandiri, melalui hasil didikan partai, dan ada juga melalui warisan partai keluarga. Para sahabat yang saya hormati, para tokoh muda partai ini harus bersuara dominan. Jangan sekedar manut pada arogansi pemimpin partai. Para tokoh muda harus tegas dan keras. Ingatlah, para tokoh tua itu hanya numpang hidup di zaman Anda. Jangan sampai mereka merusak zaman Anda. Karena Anda sendiri nanti yang akan kesulitan mendidik generasi di bawah Anda bila semua sudah berantakan. Selamatkan bangsa dan negara ini. Anda tidak bisa melarikan diri dari itu. Itu pun bila Anda manusia berintegritas. Tetapi bila Anda sama tololnya dengan mereka, segera ambil bagian juga. Carilah kekayaan dan kekuasaan seperti mereka. Sampai suatu saat, palu Tuhan sudah berada di atas batok kepalamu. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada merusak segala ciptaan Tuhan. Jangan hilangkan nilai kebaikan yang tersisa di dalam dirimu. Jadi, ada baiknya para tokoh muda selalu waspada. Ingatlah bahwa di dalam politik selalu ada jalan keluar di dalam kebaikan. Terlebih bila melihat adanya pemaksaan kepada rakyat agar menerima keputusan partai terhadap calon yang disodorkan partai. Ini terjadi dikarenakan kekuatan dana dan hanya sekedar memanfaatkan emosional segelintir orang yang mengaku rakyat. Semua ini terjadi dikarenakan pemimpin partai sangat jelas tidak memahami visi misi negara. Yang ada di benaknya adalah arogansi semata. Bila seorang pemimpin partai sudah mendahulukan arogansi, maka sudah tidak dapat diharap lagi memiliki kacamata yang bijaksana. Tidak akan ada lagi kata mengalah demi keutuhan negara.
Inilah situasi ketidakberdayaan kader bila seluruh sumber pembiayaan di tangan satu orang atau konsorsium. Negara kita sudah kenyang dengan perpolitikan. Rakyat hanya bisa menonton dan pasrah. Seseorang yang memiliki kekuatan dana yang besar bisa membeli posisi apapun yang dikehendakinya ketika akan dilakukan pemilu. Membeli ini harus dilakukannya karena itu adalah jalan satu-satunya, dikarenakan yang bersangkutan bukan kader dan tidak memiliki terah pendiri partai. Dengan kekuatan finansial, dia memiliki kuasa di partai. Kemampuan menguasai partai ini dapat juga dilakukan dengan cara lain yang benar-benar di luar logika. Inilah yang kita kenal akhir-akhir ini menjadi fenomena capres antitesa yang hidup di dua dunia. Para sahabat sebangsa dan setanah air, untuk capres antitesa ini, bila kita perhatikan dengan seksama, maka bisa dipastikan partai pendukung akan bergejolak dikarenakan hanya bermodal emosi massa pendukung semata. Sedangkan secara finansial tidak akan bisa diharapkan. Yang bisa dibayangkan hanyalah kemungkinan-kemungkinan berupa angin sorga apabila memenangkan pemilu. Tetapi, apakah semudah itu untuk menang? Jelas tidak. Yang pasti terjadi adalah jurang kebangsaan yang semakin lebar dan dalam. Partai-partai besar juga akan berpikir panjang bila memaksakan diri mendukung antitesa ini. Sebab hanya akan memperburuk citra partai mereka sendiri. Oleh karena itu, partai yang mau mendukung antitesa ini adalah partai-partai yang jauh dari upaya menjadi partai modern. Mengapa jauh dari partai modern? Ini disebabkan sistem pengelolaan partai yang seenak perut pemimpin partai. Inilah partai yang bila tidak mau beranjak dari egosentris akan semakin tenggelam. Harapan mereka ingin mendongkrak elektabilitas adalah sebuah mimpi semata. Gabungan partai-partai yang mendukung antitesa tetap akan memperebutkan suara sisa dari mayoritas. Mengapa demikian? Ini disebabkan gabungan partai-partai pendukung ini bila dijumlahkan basis massanya tidak akan signifikan. Kesialan akan terjadi apabila antitesa yang didukung tidak memberi pengaruh yang besar ke masing-masing partai. Akibatnya, bisa jadi elektabilitas partai menjadi anjlok di bawah 4%. Dan ini adalah malapetaka. Inilah hukuman rakyat bagi partai yang memiliki niat jahat dengan mendukung capres yang antitesa dari mulutnya sendiri. Para sahabat yang saya hormati, secara hidup manusia normal, sebuah persahabatan, pertemanan, atau kedekatan antara seseorang dengan seorang yang lain bisa terjadi dikarenakan adanya sebuah kesamaan. Entah kesamaan sifat, pola pikir, atau kesamaan tujuan. Dalam konteks bernegara, yang lebih tepat di sini adalah kesamaan tujuan. Kesamaan tujuan sudah pasti menjadi ciri sebuah negara. Permainan istilah tujuan bernegara inilah pada saat ini sengaja didistorsikan segelintir politikus jahat. Mereka dengan sengaja mempermainkan logika masyarakat polos.
dengan membuat tujuan sendiri yang dikemas untuk menyulut emosional masyarakat tertentu, lalu mencari orang-orang yang memiliki tujuan yang serupa. Dengan negosiasi yang absurd, dipaksakan agar klop. Dengan adanya tujuan bersama inilah terjadi proses dukung-mendukung. Perbedaan tujuan mereka dengan tujuan negara harus ditelisik oleh para tokoh muda yang masih berpikiran sehat. Dengan mempelajari dan menganalisis sepak terjang yang sudah pasti meninggalkan jejak. Sebagaimana yang saya katakan di banyak video saya, jejak antitesa ini mudah dilacak, dikarenakan selalu meninggalkan puing kehancuran. Bila semua berjalan normal di mata saya, maka pemilu 2024 hanya meninggalkan puing kehancuran bagi partai pendukung. Mengingat risiko yang cukup besar bagi partai-partai pendukung, maka besar kemungkinan akan terjadi proses penarikan tokoh NU yang akan dirayu menjadi cawapres. Kemungkinan ini juga sudah saya analisis di video-video saya sebelumnya. Saya sangat meyakini pasti akan ada tokoh NU yang tertarik pada iming-iming ini. Dan ini tidak bisa dilarang oleh NU. Karena sifat organisasi NU juga hanya sekedar organisasi ikatan emosional. Kondisi penggembosan ini tidak hanya dialami NU. Lebih besar lagi adalah penggembosan pada sistem bernegara. Inilah yang harus dipikirkan lebih mendalam lagi bila kerusakan sudah pada level bernegara. Jika itu terjadi, apakah yang masih diharap para partai pendukung? Sekali lagi, di mana antitesa melintas, yang tersisa hanya puing kehancuran. Sadarlah. Terlebih pada tokoh muda. Ini zaman Anda semua. Jangan terbuai kalimat tokoh tua dengan mengatakan demi masa depan bangsa. Periksa track record orang yang mengucapkan itu. Bisa jadi hanya bau busuk yang keluar dari mulut yang sudah bau tanah. Bersatulah anak muda. Sadarkan yang keliru jalan. Yang sulit disadarkan adalah tokoh muda, tipe undur-undur, tipe bunglon, tipe ikan buntal, dan tipe hidup di alam mimpi seperti antitesa. Tinggalkan mereka. Percayalah, mereka tidak akan bisa Anda pegang kata-katanya seumur hidup. Kita sudah sangat jauh tertinggal dari negara lain. Selamatkan generasi di bawah Anda. Mungkin hanya Anda semualah yang bisa membuat para founding fathers bangsa ini bisa tenang di alam kuburnya. Karena bisa jadi mereka sudah sangat banyak kecewa pada begitu banyaknya tokoh tua yang kurang ajar. Berbuatlah yang baik untuk negeri ini. Kita harus ingat sebuah kalimat yang tajam. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Salam, majulah Indonesia.